Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bran Abrori, nomor induk mahasiswa 19108010097. Kelas Ekonometrik Aceh. Di sini saya akan mengerjakan ulangan tengah semester mata kuliah ini. Berikut merupakan jawaban saya. Nomor 1, metodologi modern yang digunakan dalam ekonometrika itu ada 8 tahap. Yang pertama itu pernyataan teori. Atau hipotesis. Kemudian yang kedua ada modeling matematis. Yang ketiga model statistik. Atau ekonometri. Kemudian yang keempat ada pengumpulan data. Yang kelima menaksir parameter. Yang keenam uji spesifikasi model. Ketujuh uji hipotesis. Yang terakhir prediksi atau ramalan. Yang kedua, turunan rumus konstan tapi nol dan koefisien modal regres linear berganda dengan dua variabel. Di sini kita akan menurunkan nilai residual terhadap B0 dulu. Karena di sini ada dua variabel bebas, maka kita tuliskan ada B2 dan juga X2. Ini rumusnya. Kemudian kita turunkan. Terhadap B0 2 sigma I ya min B0 min B1X I1I min B2 X2I. Turunan dari kan B0 jadinya min 1 sama dengan 0. Ini kalian ini 2. Kita langsung masukkan saja. Lebih ringkas kita bagi dengan 2. Maksud saya bagi dengan 2 untuk nilai ini. Oke, saya tulis di sampingnya ya. Jadi sigma Y min B0 min B1 X1I min B2 ini B ya, B2 X2I. Udah, terus kita masukkan sigma dan kalikan dengan yang berada di dalam kurung. Sigma B0. Berhubung ini sigma dan ini hanya konstanta, maka kita tuliskan n saja. Nilai koefisien berada di depan. Kemudian masih sama dengan 0. Sama dengan pindah ke sini. Kita bagi dengan n. Kita dapat
sehingga kita dapatkan, saya kasih tanda ya, kita kasih lagi ya, I bar sedang P0 plus P1 X bar, ini teman-teman bar ya, rata-rata. Oke, kita di sini mau nyari P0 nya, sehingga didapat I min P1 min P2 X bar 2, kita tulis ke samaan 1. Yang kedua, kita akan menurunkan nilai residual terhadap P1. Turunannya sama seperti tadi, ini 2 sigma I terhadap ini ya, jadi didapatkan min X1 sama dengan 0. Kita bagi dengan min 2 tadi. Kita tulis di sini ya. Dari pembagian tersebut didapatkan sigma X1I Y1 I min P1 X1I X1 ini ya nanti deh berkuadrat aja, P2 X1I X2I sama dengan 0. Kita kalikan. Kuadrat ya. Dan enggak ada sama dengan 0, udah terusin aja. Untuk yang terhadap P2 sama seperti yang P1 tadi ya, cuma di sini diturunkan terhadap P2. Turunan dari P2 itu min X2I, sehingga didapatkan persamaan X2I Y1 sama dengan P1 sigma X1I X2I plus P2 sigma X2I kuadrat. Kita tuliskan ke persamaan 3 tadi, yang P1 itu persamaan 2, yang P0 itu persamaan 1. Oh iya lupa, untuk yang P1 dan P2, turunan terhadap P1 dan P2 itu menggunakan atau perumpamaan kalau Y yang berada di P1 dan P2 ini menggunakan Y kecil I, maksudnya itu hasil dari Y besar I dikurangi Y rata-rata Y bar. X juga menggunakan X kecil dari X besar dikurangi X bar I, sedangkan yang X2 juga sama, ini X kecil ya, dari 2I min X bar 2. Sedangkan yang untuk P0 itu tetap menggunakan yang X dan Y besar. Selanjutnya kita akan mengestimasi persamaan 2 dan 3 untuk menghilangkan P2. Kita tuliskan persamaan 2 dan persamaan 3, terus kemudian yang persamaan 2 itu kita kalikan dengan sigma X2I kuadrat, yang persamaan 3 kita kalikan dengan sigma X1I X2I. Lalu kita tuliskan ke sini. Saat dituliskan, kita akan dapat menghilangkan nilai P2, nilai dari P2, sehingga kita tuliskan P1 nya saja sama dengan, tuliskan lagi min sigma X2I Y sigma X. Oke, kita keluarkan P1 ya. Dikurangi ya.
ini kan sama, ya udah kita buat kuadrat aja gini. Oke. Terus kemudian kita pindahkan, kita buat p1 di kiri sama dengan YI sama. Oke, untuk menghilangkan B1 kita kalikan persamaan 2 itu dengan sigma X1I X2I, sedangkan persamaan 3 kita kalikan dengan X1I kuadrat. Tujuannya untuk menghilangkan nilai B1. Setelah dikerjakan segini akan didapatkan bahwa B2 dalam kurung kurawal, terus dalam kurung lagi sigma X1I X2I pangkat 2 dikurangi sigma X1I kuadrat kali sigma X2I kuadrat, kurung kurawal tutup. Di sini kan B2 berada di sebelah kanan, sama dengan ya kita pindah ke sebelah kiri dengan memindahkan nilai yang dalam kurung ini ke sebelah kanan, sehingga kita dapatkan seperti ini. Posisinya ini di sebelah kanan dari minus. Begitu pula kalau kita yang ini kita jadikan minus, yang ini juga kita pindah posisi ya, jadinya seperti ini. Sehingga B2 itu sama dengan sigma X1 kuadrat sigma X2I kuadrat min dalam kurung sigma X1 X2I kuadrat. Ini balikan ke sini, sigma X2I YI sigma X2I kuadrat min sigma XI YI kali sigma XII 1I maksudnya X2I. Oke, kita dapatkan B2. Jadi di sini B2 nilai dari B0, B1 dan B2 nya sebagai berikut: B0 yaitu Y bar min B1 X bar I min B2 X bar 2. Sedangkan BI itu ini ya tadi. Sedangkan B2 itu. Oke, tapi dengan catatan bahwa ini YI kecil sama dengan Y1I min Y bar besar, kemudian X1I kecil sama dengan X kecil X besar 1I min X bar I. Sedangkan yang X kecil 2I itu sama dengan X besar 2I min X bar 2. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 kita akan menghitung nilai konstanta dan koefisien. Data dari nilai kurs rupiah dan juga ekspor. Di sini ekspor merupakan variabel X karena dia yang mempengaruhi kurs, sehingga kurs menjadi nilai Y. Untuk menentukan nilai dari B1 atau nilai koefisien itu kita dapatkan rumus sigma XT YT min sigma XT sigma YT per N dibagi dengan sigma XT per sigma XT kuadrat per N. Sigma XT YT nanti akan kita isikan di kolom E ini. Untuk mencapai nilai ini yang kita akan menambahkan jumlahnya, jumlah keseluruhannya dari kolom E. Untuk yang ini kita ambil dari nilai jumlah dari kurs atau nilai Y, jumlah dari Y dan juga dikalikan dengan jumlah X ya. Selanjutnya XT juga sama dari sini, nanti yang XT kuadrat nanti kita akan dapatkan dari kolom F. Oke, mari kita kerjakan. Setelah kita kerjakan yang kolom ini ya sampai F ini kita telah mendapatkan jumlah dan rata-rata yang kita butuhkan. Untuk menjawab dari B1 maka kita kerjakan sigma XT YT ini dari kolom E 2220
789. Terus kemudian kita kurangi dengan X bar XT, yakni 7374 kalikan dengan 303. Terbalik ya, harusnya X dulu, sama saja nggak apa-apa. Kita bagi dengan jumlah dari data tersebut adalah 10. Dengan sigma XT ini 303 dikurangi sigma XT pangkat 2 ya. Sigma XT yang mana? Oh, ini kayaknya, maaf. Oke, di sini ternyata sigma XT kuadrat ya. Kita ambil ke yang kolom F 9303 maksudnya. Terus kemudian sigma XT kuadrat berarti ini 303 pangkat 2 kemudian dibagi oleh 10. Hasilnya yang berada dalam kurung kita kerjakan dulu. 7374 ini oke, kita kalikan ya. 7374 kali 303 didapatkan hasil 223 4 salah ya, 2234 gini, terus 322 kita bagikan 10. Oh, yang ini masih tetap 9303. Untuk 303 kali 303 sama dengan 91809. Kita bagi dengan 10. Hasilnya masih dituliskan yang sama. Ini bagi ini sama dengan 223432,20. Yang ini sama 9303 918 108 0,90. Hasilnya berarti minus ya, minus 26320 dibagi 9 berarti 122,10. Hasil dari B1 adalah negatif 21,65. Kita ke B0 nya sekarang. B0 itu merupakan rata-rata Y. Rata-rata Y adalah 73740. 737,40 dibagi B1 kali XT. B1 nya min 21 ya, min 21,05 dikalikan dengan X per T berarti 30,30 didapatkan. Ini tetap tuliskan sama, ini kali ini sama dengan min 6 5 5 9 3 ini ya, sama dengan 193,33. Ini didapat, ini kan min kali min dari plus. Yang di sini tadi B0 ini kan hasil dari B1 kali X per T adalah 655,93. Hasilnya 1393,33. Jadi B1 itu minus 21,65, sedangkan B0 nya 1393,33. Oke, selesai sudah nomor 3. Selanjutnya adalah nomor 4, yakni uji hipotesis atas konstanta dan koefisien dari regresi yang diperoleh pada soal nomor 3 ya. Oke, untuk menguji hipotesis, langkah yang kita lakukan adalah yang pertama itu menentukan hipotesis atau rumusan hipotesis ya. Rumusan hipotesis ini himpunan H0
atau hipotesis atau hipotesis kosongnya itu B0 sama dengan 0. HA nya hipotesis alternatif itu B0 tidak sama dengan 0. Begitu pula untuk yang B1 ya sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya kita akan kita dapatkan tingkat signifikansi atau alfa ya, itu alfanya sama dengan 5%. Setelah itu kita akan menghitung nilai statistiknya ya. Ini didapat dari menghitung terlebih dahulu nilai residual T yang merupakan rumus dari yang bisa dicapai dengan mengurangkan YT dengan cara YT min B0 terus kemudian dikurangi oleh B1XT ya. Mari kita cari terlebih dahulu. Kita kembali ke yang nomor 3 tadi ya. Ini saya sudah membuat kolom untuk membuat dari ET ini. ET tadi rumusnya Y di sini. Ini dikurangi dari B1 kali XT ya. B1 nya kita dapatkan tadi min 2165. Jadi ini nanti dikalikan dengan ini untuk mengisi E sama dengan Y dikurangi ini kali ini gitu. Oke, mari kita isi terlebih dahulu ya. Setelah kita kerjakan, kita akan memperoleh ET kuadrat ini, nilai dari ET kuadrat, sedangkan yang XT min X bar kuadrat ini hasilnya. Dan nanti kita akan gunakan nilai ini. Ya, kita teruskan yang nomor 4 tadi ya. Nah, untuk mencari nilai statistik kita menggunakan ET, kemudian varian ET ya, varian ET kuadrat. Ini di rumusnya sigma ET kuadrat min per N min 2. Kita gunakan menyamping ke bawah saja deh. Langsung sama dengan sigma ET kuadrat tadi didapat 2,2008,490,90. Ini akan saya bagi dengan N nya 10 dikurangi 2 jadi 8. Oke, dari rumus ini didapatkan bahwa ini akan menghasilkan 251,061,36. Setelah memberikan ini, kita akan ke statistik hitungnya. Ke statistik hitung, kita ke yang konstanta terlebih dahulu ya. Konstanta P0. Yang dibutuhkan untuk mengajukan konstanta ini adalah, kita sudah nggak pakai ya. Tadi sudah nggak pakai. Yang nomor 3 sudah dapatkan nilai ini, yaitu yang pertama kali adalah varian rumusnya adalah P0 sigma XT kuadrat N sigma XT min X bar kuadrat dikalikan dengan varian F tadi ya. Oke, kita dapatkan nilainya ya 9303 N10 dikalikan dengan ini hasilnya tadi 1,2,10. Terus kita kalikan hasilnya yang ini ya, hasil dari nilai yang atasnya ini 061,36, sehingga kita dapatkan bahwa perkalian dari 10 dengan 122 menghasilkan 1221,00 atau enggak satu saja deh, tapi udah terlanjur he. Dikalikan 251,061,36, hasilnya ini bagi ini itu 7,62 ya, dikalikan dengan 2 ini kali ini tanda ribuan 0,36, hasilnya sama dengan 1912877,85. Ini varian. Kita ke standar error sekarang. SE kita aja deh. SE dari B0 itu rumusnya akar dari varian B0 kuadrat.
akar dari varian P0 kuadrat ya. Ini kita tadi sudah dapatkan nilai P0 nya itu 19 varian P0 maksud saya. Ini 2 bukan 0. 2 maaf. 77,85. Oke, sama dengan 1383,07. Selanjutnya kita menghitung T hitung. T hitung rumusnya adalah P0 min B besar 0 dibagi standar error dari P0 tadi, sehingga kita dapatkan nilai 1393,33 ya, ini P0 besarnya, B besar 0 nya itu 0, terus SE nya tadi 1383,07, sehingga kita dapatkan bahwa nilai dari T hitung dari P0 itu 1,007. Setelah dari bawah, selanjutnya kita ke B yang tadi kan A, kita ke koefisien sekarang B ya. Sama, kita varian pertama. Variannya ini beda rumus ya. Yang varian ini tuh rumusnya B1 per sigma dari xt min x bar kuadrat. Ini ya, nilai dari ini sama tulis 251 0,61,36 kita bagi dengan xt ini 122 10 sama dengan 2056 sama, kita hitung standar error dari BI dengan rumus akar dari BI ya. Berapa akar dari 205619 itu sama dengan 50,06. Yang ketiga kita hitung saja T hitungnya. Rumus dari T hitung adalah B1 min B besar 1 dibagi dengan standar error dari B1. B1 nya tadi min 21 ya, 1,65. B1 besar, B besar 1 nya itu 0, SE nya 50,06, sehingga kita dapatkan bahwa nilai dari T hitung dari BI itu sama dengan negatif 0,432. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil aturan pengambilan keputusan ya. Kita buat lonceng. Ini titik-titik ini karena ini dua sisi ya, jadi kita harus membagi alfanya menjadi 2. Kita tentukan dulu T tabelnya ya. T tabel itu didapat dari DF dan N kurang K. N dari kita itu 10, K nya 2, jadi 8 ya. Oke, setelah kita lihat di tabel uji statistik di buku itu angka 8 ini menunjukkan bahwa T tabelnya itu 2,306, sehingga di sini 2,306, di sini min 2,306. Oke, tadi kita sudah menghitung T hitung dari B0 dan B1. Kita dapatkan bahwa dari hitungan kita bahwa T hitung dari B0 itu sebesar 1, berarti berada di sini ya, kira-kira ya 1,007. Sedangkan di B1 nya itu kita dapatkan di minus 0,43, kira-kira ya di sini lah, minus 0,432. Ini dari B1, ini dari B0. Sehingga keputusan yang akan kita ambil adalah, sehingga keputusan yang diambil dari konstanta B0 adalah nilai hitung B0 itu kan 1,007 atau lebih kecil dari T tabel yaitu 2,306 pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga keputusannya adalah menerima H0 dan menolak H1 atau H alternatif ya, hipotesis alternatif. Jadi nilai konstantanya atau B0 sama dengan 0 atau tidak signifikan pada alfa 5%. Untuk yang koefisien B1 itu nilai T hitung B1 adalah minus 0,432 atau lebih besar dari T tabel negatif 2,306 pada tingkat signifikansi yang sama ya, yaitu 5%. Jadi keputusannya tolak H0 atau terima H0 dan menolak H1. Jadi nilai koefisien B1 itu sama dengan 0 atau tidak signifikan pada alfa 5%. Selanjutnya nomor 5, metode OLS menggunakan matriks. Dalam soal sudah disebutkan ada fungsi X dan variabel X dan variabel Y. Untuk membuat matriks atau menggunakan metode matriks, yang perlu kita gunakan adalah mentransposkan nilai dari
X yang kemudian nanti kita kalikan dengan Y sehingga didapat nilai dari kita kasih tulis rumus B vektornya dulu ya. B vektor itu rumusnya X matrix Y vektor X vektor kali X atau sama dengan X vektor X matrix kali X, ini pangkat dengan 1 inverse ya, dikalikan dengan X vektor kali Y, X matrix kali Y. Oke, kita cari yang ini dulu ya, bagian ini dulu sehingga punya X ini kalau ibaratnya ini tulisannya tuh ini kan X nya harus ini semua. Nah, untuk yang transpose ini X nya nanti akan membentuk seperti ini ya, gambarnya seperti itu. Kalau ditulis semua ya terlalu banyak sehingga didapatkan nilai dari X satu X apa namanya X matrix X kali Y vektor, ini hasilnya ya 1167, kemudian 65954 dan ini ribu ya, 128,3 untuk yang hasilnya itu. Oke, selanjutnya kita cari yang inverse nya ini ya. Untuk mencari ini kita butuh X matrixnya, matriks X transpose dan X biasa dulu. Jadi hasilnya ini ya. Nanti kita akan mendapatkan dari hitungan dalam Excel-nya, dalam Excel saya mendapatkan nilai ini, kurang bawah deh, bawah dulu X ini biar kelihatan. Hasilnya itu saya 6 saya tuliskan 26 15 46 1807,4 1046 98.732 dan 108 661,2. Oh ya betul, yang terakhir 180,7,4 108 661,2 12 6 41716. Oke, ini nilai dari X transpose matriks X transpose kali X. Untuk mengubah menjadi inverse kita tuh rumus dari ini saya tuliskan aja. Inverse ini tuh sama dengan 1 per determinan kalikan dengan A join. Kita mau cari determinannya terlebih dahulu. Determinan itu didapatkan dari aturan Sarus ya, ini nanti aturan Sarus ya, aturan Sarus. Oke, sudah saya tuliskan aturan Sarusnya. Ini sama seperti yang di X ya, cuma ada tambahan dua baris, 2 kolom ya. Ini diambilkan dari kolom pertama dan kolom kedua. Ini cara mencarinya nanti ini dikalikan dengan ini 3, terus ditambah ini kali ini, tambah lagi ini kali ini, terus dikurangi ini kali ini dikurangi lagi, ini kali ini dikurangi lagi, ini kali ini dikurangi. Udah selesai, sama dengan ini kalau di Excelnya 1275118. Ini nilai determinannya. Determinan. Sekarang kita mau mencari yang adjoint. Cara mencari adjoint itu menggunakan rumus yang M1A, M1B itu. Seperti oke, udah saya tuliskan adjointnya. Untuk mencari adjoint, ini kan ada 3 kali 3 ya, 3 kolom sama 3 baris. Yang pertama itu kerjakan di sini dulu, M1 berarti ini maknanya kolom baris 1 kolom 1. Jadi ini sama ini ditutup. Nah, hasilnya kan tinggal ini dengan ini dengan ini. Oke, berarti ini A, ini enggak baca A, ini D, ini A, B, C, D. Ini saya tuliskan. Nah, jadi 98 ini kali 126, terus dikurangi ini kali ini. Begitu terus, M1 berarti 1 ini berarti baris 1 kolom 1, M1 2 baris 1 kolom 2, ini kolom 2 baris 1, seterusnya seperti itu ya. Dan langsung kita ubah ke dalam bentuk ini sehingga dapat dihasilkan. Nah, sudah ditemukan hasil dari adjoint baris 1 dan kolom 1 itu menunjukkan 674 sampai sekian ya. Ini dari mana? Dari tadi ya. Ini
ini kan ini baris 1 kolom baris 1 kolom 1. Nah, masih ada ininya, ini kali ini kali dikurangi ini kali ini, nah, hasilnya sekian. Jadi dapatkan, ajoin sudah dapat. Selanjutnya kembali ke rumus tadi, X matriks transpose X kali X diinverskan, itu rumusnya itu sama dengan 1 per determinan kali adjoin. Determinan udah dapat, adjoin udah dapat. Oke, kita bagi aja langsung. Sama dengan determinannya ada berapa? Ada ini 100, 275, 18. Nanti kita kalikan. Ini seharusnya ada 1 pernya ya. 1 per nanti kan udah, kan harusnya ada 1. Ini udah saya tulis. Ini tulis lagi ya. Perkalian dari ini tadi kan. Ini dengan ini dihasilkan 6,67 ini ya. Ini sekian, ini simbolnya seperti ini. Ini belum ada tutup kurung. Nah, untuk memperoleh nilai dari ini tadi diperlukan perkalian dengan ini plus minus plus, min plus min, plus min plus ini. Sehingga didapatkan dari perkalian ini dengan ini didapatkan nilai ini. Min hanya terdapat pada bawah dan atas ini. Oke, kembali lagi ke B vektor tadi rumusnya, yaitu X transpose X kali matriks X inversnya ya, dikalikan dengan Y faktor. Kita dapatkan ini, kita kalikan nilai ini dengan ini dengan nilai mana tadi ya, oh ya yang ini 1167. Oke, dari proses ini dikalikan dengan ini dihasilkan demikian. Oke, selanjutnya kita jumlahkan ya, ini ke samping ini tentu ada min, sehingga sini 116 ini, yang bawah juga demikian, sini ini ke sini. Oke, hasilnya ini, sehingga 116 ini sebagai B0, yang kedua ini jadi B1, yang ketiga jadi B2, sehingga persamaannya adalah Y dan estimasi. B0 biasanya gini ya, gantung ininya ya, 116,0999,03834 X. Nah, ini ada X nya, X apa misalnya 1 X 2 gitu, minus 0,6965 X 2. Oke, selesai sudah. Dari model tersebut didapatkan demikian. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, pekerjaan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menuliskan ataupun perkataan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.